Ya, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, pertolongan-Mu. Kami ada pagi hari ini, siang hari ini ada di gereja-Mu. Biarpun di luar hujan, kami tetap punya hati, punya kerinduan untuk datang rumah-Mu, untuk beribadah dan mendengar firman-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu mengurapi kami yang hadir semua, terutama mengurapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa memberkati, bisa membangkitkan, bisa memberikan semangat yang positif. Setiap umat yang dengar pagi hari ini, biarlah pikiran mereka, mindset mereka diubahkan, sikap mereka diubahkan, tindakan mereka diubahkan. Biar mereka bisa mengalami kelimpahan sesuai dengan khotbah tema di tahun ini. Berkati kami semua yang sudah hadir, walaupun yang pertama kali hadir, Tuhan tahu isi hatimu. Biarlah kita semua punya hati yang haus dan rindu untuk menerima sabda firman. Biarlah kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan menjadi saksi, menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi pengusaha, menjadi seorang yang berhasil. Hamba serahkan siang hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Bersabdalah. Biarlah kami semua mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Coba naikkan slide saya. Oke, tema khotbah pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang cukup menarik. Dan saya harap semoga semua bisa mendengar dengan baik dan bisa belajar sesuatu. Hidupmu dan nasibmu ditentukan oleh perkataan yang keluar dari mulutmu. Jadi, hidup kita dan nasib kita ditentukan mulut kita. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut ini sangat penting. Mulut kita harus berkuasa, mengeluarkan sesuatu yang berkuasa. Ya, ini khotbahnya cukup menarik. Nanti kita lihat slide berikutnya. Oke, saya akan menceritakan atau mapping keluar ada 12 pengintai. Ya, 12 pengintai itu jarang dikhotbahkan. Saya udah ibadah di gereja 30 tahunan menurut saya bertobat sampai hari ini. Saya belum pernah dengar ada pendeta membahas tentang 12 pengintai sepenuhnya. Selalu dia cerita Yosua, Kaleb. Yang 10 yang masuk angin tak pernah diceritakan. Tapi hari ini saya mau ceritakan komplit 12 pengintai itu. Dan hasil dari itu, pikiran orang-orang ini, dan akhir dari hidup orang ini, kemana pergi orang ini. Ya. Gereja kita ini mengkhotbahkan tentang tahun kelimpahan tahun ini, betul? Udah sampai ke Q2 nih, quarter 2. Apakah Bapak Ibu sudah hidup dalam kelimpahan atau masih kekurangan? Hah? Kenapa? Coba kamu nilai. Dari awal tahun, wah Pak Roy bilang, wah dengan tadi videonya luar biasa dia tuh. Sampai tendang-tendang, ya, sampai cakar-cakar, supaya jemaat bisa menangkap sesuatu pengewahyuan dari Tuhan, supaya kita hidup berubah. Tapi mungkin juga kita tidak berubah, makin parah pun ada. Betul? Salahnya siapa? Salah COVID. Salah siapa lagi? Rupanya kalau saya pelajari, ini ada salahnya dari kita juga yang menerima. Termasuk 12 pengintai ini. 12 pengintai itu kenapa ada? Kita ingat, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan yang dia dijanjikan Tuhan. Dalam perjalanan mereka sudah dekat di tanah Kanaan, sebetulnya sudah hampir mau masuk ke sana. Karena Musa sudah tua. Tuhan mencari pengganti. Siapa bisa menggantikan Musa untuk meneruskan pekerjaan ini? Daripada pilih-pilih, dia mau lihat dari 12 suku itu dipilih 12 orang. Yang suku itu yang dipilih pasti kepala suku atau orang hebat, betul? Tak mungkin lah dalam kelompok kita dalam sekolah juga kita pilih grup kita pasti orang yang pandai yang maju. Ada 12 suku dipilih 12 orang. Yang dipilih pasti orang yang baik-baik, betul? Saya tak mungkin pilih orang masuk angin, orang bodoh-bodoh sana, tak mungkin. Ini pengintai. Kenapa zaman dulu tidak ada drone? Kalau drone kirim drone aja. Ya, bisa pakai video, bisa lihat sesuatu Kanaan yang dijanjikan Tuhan, bagaimana rasanya. Tapi dulu nggak ada drone. Nggak ada aja Google, bisa di Google Map, di Zoom, kita lihat. Nggak bisa. Tuhan tuh kreatif orangnya. Tuhan tuh luar biasa. Sebelum
Dia bawa orang itu masuk ke situ, dia suruh sukunya pilih dulu, biar orang itu dikirim. Masuklah 12 pengintai itu. Ya. Pulang, mereka 40 hari ya masuk ke sana, lihat ada potong buahnya bawa balik, segala macam kalau ceritanya. Kalau kita baca semua ngantuk kita. Saya pick up the important point. Saya coba mengambil penting-penting kita baca. Ya. Dan 12 pengintai itu ada menjadi 2 kelompok akhirnya pulang dari situ. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Saya coba baca yang 10 yang negatif, yang 2 yang positif. Ya. Saya coba bikin kata-kata. Positif mindset akan hidup dalam kelimpahan. Rupanya kelimpahan itu bagi orang yang positif mindsetnya. Di khotbah sampai panjang lebar sepanjang tahun, yakin kalau orang negatif ini sampai akhir tahun pun susah dia. Karena ini sudah masalah. Masalahnya dari sini. Ya. Negatif mindset akan dikucilkan dan kena tulah. Orang 10 orang kena tulah akhirnya cerita. Pulang dari sana ada 10 sudah ngomongnya lain-lain. Dari sini saya mapping keluar. Saya juga pikir juga, di dunia ini orang yang berhasil kok sedikit kali, betul? Orang susah kok banyak, kenapa sih? Pengusaha bos kok sedikit, betul? Kenapa orang miskin banyak, betul? Kenapa orang susah banyak kali? Banyak orang mau cari kerja pun susah, betul? Dari sini saya coba presentasikan dengan total 12 orang. Yang pulang hanya 2 orang yang negatif, yang 83% adalah negative thinking, positif hanya 16%. Sesuai dengan data di dunia. Yang kaya itu tidak banyak, yang miskin banyak. Akhir lama-kelamaan kebilang kejenjangan sosial, betul? Ada yang kaya makin kaya, apalagi kita ke Jakarta kita lihat. Apa itu? Di Jakarta kita lihat mall-mall, ya, di GI. Kita lihat, di sampingnya restoran mahal, di luar ada makan-makanan yang murah-murah. Kalau kita masuk ke Plaza Indonesia, itu mahal makanannya. Tapi di samping itu banyak kaki lima, itu murah betul. Biar aqua di sana, aqua di situ, sama aja aqua. Tapi harganya jauh betul bedanya. Kenapa? Jadi ada yang kaya makin kaya, ada yang miskin makin miskin. Jadi sinilah problem dikeluarkan. Kita lihat cerita 10 orang balik itu. Saya coba kelompokkan, saya sudah baca semua cerita 12 pengintai itu. Ada 10 pengintai itu, mereka kan dipilih. Masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai 40 hari pulang. Setelah pulang 40 hari, dia lapor kepada Musa, waktu ada rapat. Ada rapat umum namanya. Mereka harus menyampaikan report. Apa yang kamu lihat di sana? 10 orang ini, udah ngomongnya lain, kita lihat. Kita bisa baca kata-katanya. Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Mereka menceritakan, artinya menyampaikan kepadanya itu adalah sama Musa dan semua bangsa Israel ada berkumpul di lapangan. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dia bilang Musa, kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Negara itu luar biasa. Saya udah pergi ke sana, ya. Saya lihat buah-buahannya bagus betul, jusnya baik tuh. Saya dari Yordan ke sana. Yordan tuh sebelah. Saya terbang ke Dubai naik pesawat 2 jam lagi ke Yordan naik bus masuk ke Israel. Waktu masuk perbatasan tuh, wah, ceknya luar biasa lah, macam-macam. Wah, tempatnya memang luar biasa, subur kali tanahnya. Mereka menanam sesuatu pun tidak pakai manusia lagi, pakai robot aku lihat tuh. Siram air pakai auto semua. Pohon-pohon di Israel mana ada pakai siram-siram. Semua pakai sensor dia. Ada pohon di jalan itu, sudah ada keliling sensornya. Ada jamnya sudah keluar air itu. Mereka tuh hebat betul. Memang tempatnya itu berlimpah dengan susu ya, susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Wah, this is the result. Hasilnya disampaikan. 28, makin ngeri. Hanya bangsa itu, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Wah, kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu yang sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Enak itu bukan nasi padang yang enak, bukan makanan enak ya. Keturunan itu bangsa ya. Kalau kita mau search di googling, kita lihat orang enak itu seperti Goliat lah. Orang besar tinggi. Ya, yang tidak bisa dilawan, susah dilawan. Itu adalah keturunan orang itu. Saya nggak tahu, Indonesia nggak ada nampak orang kayak gitu lah. Standar lah. Saya termasuk tinggi, dia bukan orang enak lah.
Mungkin cucunya yang tertinggi. Itu ketua anak, yang tinggi besar. Di situ dia bilang, orang sana kuat. Orang sana ada orang yang mengerikan gitu. Yang 31. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Jadi orang itu sepakat ngomong, 10 orang itu sepakat ngomongnya tuh. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kita tak mungkin lah. Karena mereka itu lebih kuat daripada kita. Inilah masuk angin. Mereka tak ingat, mereka untuk masuk ke Israel itu ada Tuhan. Tapi dia lupakan kuasa Tuhan itu. Ya, dia bilang kita ini tak bisalah, tak mampulah. Kita nggak bisa menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Inilah mindset. Selalu kita bilang susah. Susahlah, orang itu lebih kuat. Susahlah, kompetitor kita kuat. Susah semua, tak mungkin semua. Ini yang masalah semua deh. Kita lihat lagi, 32. Dan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai oleh mereka. Kata busuk, kata bohong itu. Ini mulut kita itu, mindset ini semua bohong itu. Kata busuk. Dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah sesuatu negeri yang memakan penduduknya. Walau makin sedih. Ceritanya orang kuat-kuat, orang enak. Habis itu ceritanya orang itu memakan orang lagi. Walau seram dengarnya ya. Macam mana kita mau masuk sana? Orang Israel masih marah lah. Marah lah sama Musa. Musa, kau bikin masuk angin ya? Aku lebih enak di Mesir, betul? Mesir aku masih santai-santai. Mungkin jadi budak, tapi makan masih oke. Semua oke. Kamu aku keluar lagi. Kau masuk ke negeri yang makin ngeri. Orangnya kuat-kuat. Ya, orang-orang besar. Dan orangnya makan orang. Nanti kami ke sana dimakan dia bagaimana? Betul? Kamu menciptakan kata-kata yang menakut-nakuti. Hati-hati. Kita sebagai pemimpin, pengintai itu adalah pimpinan dari suku-suku mereka yang dipilih. Kita jangan selalu memberikan kata-kata yang menakutkan. Bahaya kata-kata ini. Itu semua bahaya semua. Akhirnya mati semua orang itu yang ngomong itu semua. Kita sebagai pemimpin, kita selalu memberikan kata-kata yang tenang. Saya juga pemimpin perusahaan, ribuan orang. Apa perusahaan tak pernah goncangan? Sering ada goncangan. Apakah goncangan datang, saya bikin ceritakan menakut-nakutkan karyawan saya, manajer saya, staf saya. Mereka jadi loyo, betul? Mereka tahu perusahaannya ya goncang nampaknya. Tapi saya ngomong apa? Tenang. Kalau sama Tuhan kita melakukan perkara besar. Semua kita bisa breakthrough bersama Tuhan. Saya bikin HP. Sekarang saya sudah bikin Chromebook. Saya bikin apa? Bikin laptop sekarang. Bukan HP, laptop udah masuk ke laptop. Nanti sebentar kita bisa lihat Make in Nusa. Sekarang ada Chromebook yang mereknya Libera. Itu buatan saya. Itu partner saya punya brand. Itu lokal brand. Saya berterima kasih dengan Pak Jokowi. Mereka bikin PP 29. Tentang belanja negara. Harus ada kandungan lokal. Itu bisa ciptakan lapangan kerja. Itu peluang. Ya, Pak Jokowi lihat. Kita belanja dari APBN, APBD. Itu ratusan ribu triliun. Sekarang ditentukan 400 triliun itu harus belanja produk yang di dalam ada kandungan TKDN. Kita yang mau jual ke pemerintah harus lewat LKPP, website mereka, atau e-katalog namanya. Jadi bisa dipantau. Kemarin ada launching di Bali, business matching namanya, business matching. Kami launching di situ, ada Chromebook kami untuk anak sekolah sekarang. Itu pakai chipsetnya Qualcomm. Dia seperti HP, Android dia. Mungkin akhir tahun ini saya buat Windows. Laptop Windows, tapi chipsetnya dari Intel, Microsoft, dia punya softwarenya. Di situ saya harus selalu memberikan harapan kepada karyawan saya. Jangan takut, kita bisa turn around. Kita punya terobosan, kita punya pikiran yang luar biasa. Pemimpin tak boleh bikin takut-takut orang. Apalagi sebagai bapak, anak kita sering kita takutan. Hati-hati dengan polisi, hati-hati dengan ini. Itu tak betul semua tuh. Anak-anak ditakut-takutin, selalu anaknya tak mau makan nasi. Oh, makan nasi. Kau tak makan nasi, kau ditangkap polisi. Itu kan tak betul semua tuh. Jadi harinya anak yang besar nengok polisi ketakutan dia, betul? Itu menanamkan kata negatif. Waktu anak saya yang Vicky yang kecil, saya pernah bawa dia kantor polisi. Itu ada urusan apa tuh?
Dia masuk 12 tahun, 13 tahun saya bawa di sana. Dia, Vicky, ikut saya. Mau kemana Pak? Kantor polisi. Hah? Kantor polisi kau? Kau lihat, bapak kau di kantor polisi. Bagaimana keadaannya? Bapak sampai ke sana, kasar intel, tengok aku datang. Sebetulnya aku mau bikin BAP, melapor sesuatu. Mereka siapkan minuman, kopi, roti, segala macam. Bilang, Vicky, Dek, kau lihat, kantor polisi. Bapak kau dipanggil Pak, kau tahu tak? Polisi kasih aku makan, minum di sini, kau lihat. Ingat, kau jangan takut polisi. Iya, sekarang dia berani. Jadi pengusaha pula sekarang udah, jadi fotografer. Kalau kalian mau foto, carilah Vicky itu. Sambilan promosi, dia pesan saya kemarin. Dia sekarang udah terkenal di Batam tuh. Banyak orang kawin-kawin tuh semua dia yang jadi foto-foto. Karena saya pandai mendidiknya, saya nggak boleh takut-takut dia. Anak saya, Smiley itu satu lagi. Saya hari ini bisa pakai celana yang lebih keren tuh anak-anak saya tuh. Satu. Dia, milenia tuh. Dia suruh ajak saya kayak orang milenia. Saya udah kolonia sebetulnya. Tahu kalian? Kenapa tahu gak? Ngaku aja udah tua kan? Kolonia. Tapi anak-anak milenia, kolonia diubah jadi milenia. Luar biasa kan? Tapi bagus juga rupanya. Sampai aku berdiri di sini, ada satu siapa namanya itu, saya lupa. Dia tak kenal aku, dia bilang, kau ini masuk angin. Kamu kayak anak muda, saya pikir anak muda. Rupanya bapak iya. Itu satu jemaat tadi. Aku berdiri di depan dia gak kenal aku. Kamu sampai tak kenal aku? Apa? Belum masuk kau nih. Seperti dia, bapak ya? Kok berubah hari ini kayak anak muda? Rupanya kayak anak muda betul juga ya. Nah, ini penting. Kok ketawa, hahaha, kenapa ketawa? Ketawa senang, ketawa ejek. Selalu punya semangat yang muda gitu, ngerti? Jadi pemimpin itu harus menampilkan yang beda-beda, yang kuno. Saya selalu aktif orangnya. Sama anak saya sering diskusi bagaimana investasi ke depannya. Itu penting semua. Jadi pemimpinnya harus kayak itu ya. Kita lihat ayat 32. Dan mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang dia intai itu. Mereka berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah sesuatu semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Adalah orang-orang yang besar-besar. Dari tadi ceritanya orang yang kuat-kuat, orang yang yang memakan manusia, sekarang orang yang perawakan tinggi-tinggi. Pokoknya semua kata-kata itu menakutkan orang-orang yang akan dia bawa ke situ. Tak mati semua kayak gitu hari-hari ngomongnya. Kau lihat di 33, lagi ngeri itu. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Alamak. Kalau kamu seperti belalang, kau dimakan bunglon. Bunglon ngerti? Orang Chinese bilang pek kongkoi. Pek kongkoi itu bunglon. Lidah aja. Belalang di tetelan dia. Janganlah lihat dirimu itu seperti belalang. Selalu lihat kita ini orang hebat. Selalulah berafirmasi. Jadi, lihat di kaca, saya ini ganteng. Ganteng kan? Bilang aja ganteng, gak suka, terserah kau lah. Gua pikirin kalian. Ya gak? Hidup ini yang kita, mungkin juga orang gak suka aku di sini kok, terserah kau lah. Saya punya tugas kok. Nanti saya khotbah, nanti ada tugas negara saya sampaikan lagi. Ya, mau pikirin, hidup saya gak pikir orang lain suka tak suka kok. Gua suka sendiri sudah lah. Jadi selalu punya afirmasi kayak gitu ya. Jangan kau lihat, aku lihat kata-kata dua, aku bilang, muak orang ini. Apa Tuhan tak marah? Marah betul semua orang itu. Mereka itu kuat-kuat, orang raksasa, kita ini belalang. Bangsa Israel dibilang belalang. Bangsa Israel itu hebat tuh, ciptakan banyak hal-hal tuh. Hah? Intel, itu semua mereka punya chipset itu. Dari mana? Dari Israel itu. Orang Israel itu punya otak-otak yang hebat tuh. Janganlah, memang ini bangsa yang tak beres. Masa dia bilang dia belalang? Kalau hari ini bikin kamu belalang, kapan kamu bisa berhasil? Kamu ini lang, bukan belalang. Ya, kamu mesti burung lang. Orang Raja Wali bisa terbang tinggi, jangan burung lang. Belalang dimakan lang nanti. Kita ini semua sudah dipilih Tuhan menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil. Kita aja mata kita selalu melihat kita ini orang bodoh, orang ini parah betul lah. Saya ini kalau lihat, gak pernah lihat saya belalang nih. Saya lihat saya Raja Wali nih. Saya terbang tinggi ini. Ya, tadi baru saya video sama chat sama Pak Kanwil. Pak Kanwil udah ajak saya makan siang. Dia bilang, Pak,
Pak B, kapan bisa makan siang? Bilang, kamu atur aja lah. Ya, ini hidupnya penting kita melihat kita. Kalau kita melihat kita ini bodoh, kita ini tak bisa, kita ini belalang, kapan kita bisa berhasil? Kapan kamu bisa hidup dengan lebih baik, berkelimpahan? Nggak bisa. Ya, ingat baik-baik. Jangan ada kata-kata ini. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini semua yang disampaikan 10 orang tuh lihat semua bahasa-bahasa negatif yang menakutkan bangsa Israel yang akan ikut untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah yang tempatnya yang luar biasa, berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Saya udah pernah ke sana, ya. Karena Tuhan sudah mencari bibit baru. Ya, bibit baru, dia mau cari pemimpin untuk ganti Musa. Kenapa ada orang yang 12 orang? Karena Tuhan punya planning, Musa udah tua. Kita udah tua. Saya kan jarang khotbah kali ada nampak aku sini. Memang aku udah tua, aku sebulan sekali aja. Dari gereja sih maunya khotbah terus. Aku bikin aja 1 bulan 1 kali. Mereka pilih-pilih, taruh aku di Gerhamas lah, berebut lah, Gerhamas lah, di Simol lah, sampai ke Bengkong kan. Bengkong ada bagi ya, terima kasih lah. Saya nggak mau khotbah banyak, capek udah. Karena khotbah ini juga perlu hikmat loh. Ya, perlu persiapan panjang loh. Bukan asal bisa naik-naik aja. Termasuk anak saya Smiley udah jadi pengkhotbah juga, standing udah berkhotbah juga. Saya bersyukur anak saya udah kayak saya, ikut jejatin saya. Kalau Smiley khotbah di gereja lain dia, Pak Boyke ya? Ya, di Boyke dia. Sekarang di Boyke. Boyke sayang sama dia tuh. Udah pesan aku. Anak aku jangan bawa pulang ke ICM bilang. Bantu aku bilang, iyalah Pak Boyke. Kau nolong anak saya kau pakailah. Tempat Boyke itu dia bukan sekolahnya teologi ya, tapi dia diizinkan tuh. Yang lain baru teologi ya. Saya bukan teologi juga, tapi gereja ini izinkan saya khotbah. Ya bersyukurlah. Ya, saya bisa mengajar yang banyak. Oke, kita lihat inilah negatif, kita lihat yang positif ya. Ini adalah 2 orang yang positif. Kalimat dari 2 orang positif kita lihat, dia punya ayatnya. Kalau kita lihat 13, bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kalib. Kalib dan Yosua adalah 2 orang yang positif. Kalib mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak kepada cerita orang 10 orang itu. Kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini penting, semangat ini. Dia langsung bilang tidak. Orang itu semua bohong 10 orang itu. Dia coba tenangkan, tapi akhirnya dia mau dilempar batu orang itu. Dia bilang kita pasti bisa mengalahkan. Ini yang penting. Sikap seorang pemimpin selalu bilang bisa. Pasti bisa. Kita mampu. Saya selalu ketemu customer. Kita mau cari kantau. Lobby customer. Customer kita bilang, tanya kamu bisa bikin ini tak? Kamu bisa bikin ini tak? Semua bilang bisa. Kalau kita nggak bilang nggak bisa, orang tak percaya kan? Waktu saya bikin bateri, saya mana ngerti bikin bateri? Bikin kue aja nggak ngerti apa bikin bateri. Bateri itu punya teknologi bateri, diaduk, di chemical ini. Waktu saya bawa dari Jepang, habis itu dia ada proyek untuk saya. Jepang tuh tanya saya, interview saya lah. Anak buah saya bilangnya nggak bisa semua. Saya marah sama anak buah saya. Saya bilang semua bisa. Bisa saya pelajari, bisa saya investasi, semua bisa. Kita harus punya confidence. Jadi akhirnya bateri yang saya tidak pernah bikin dan tak pandai bikin, akhirnya pindah ke saya. Sampai sekarang. Ya sudah 7 tahun. Saya bikin 1 bulan habis belasan juta unit bateri-bateri itu seluruh dunia. Kayak kita punya mobil yang punya apa itu remote itu pakai bateri saya banyak tuh. Ke Toyota, ke mana-mana. Itu semua buatan kami tuh. Seluruh dunia pakai loh. Apa yang tak bisa? Ada kemauan, ada keberanian, pasti bisa. Betul? Ini betul tuh. Kita mesti ikuti cara kayak gitu. Ada kesempatan tak bisa, tak mampu. Bahaya. Kita lihat bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, semua kita bisa. Amin. Semangat ini yang penting. Yang bilang nggak bisa, nggak bisa. Tuhan berkenan dalam hidup kita, semua bisa. Waktu saya bikin masker itu tak, ini masker saya Grace. Banyak kalian kamu dukung saya lah, pakai masker merek lain terus. Aku heran juga kalian sini.
Kenapa sih? Nggak suka aku ya? Ini barang bagus toh, produk bagus toh. Ini nggak ada abal-abalnya toh. Mereknya Grace lagi loh. Grace dari mana Pak? Ini merek saya sendiri loh. Grace itu adalah saya waktu itu, saya mau bikin masker tahun 2020, COVID menyerang. Saya punya perusahaan bikin masker mau 1 M. Mati lah aku bilang ini. Pak kamu tuh cari masker kayak cari emas. Susah betul cari masker dulu. Saya bilang ini nggak betul lagi nih. Saya harus bikin sesuatu nih. Saya cari sesuatu, bos saya tanya, bilang tenang, aku lagi siap-siap mau bikin masker. Banyak tanya, bagaimana bikin? Tenang aja, ada cara saya. Carilah anggota saya, kita lobby ke Cina, cari mesinnya semua dapat, mau bikin. Akhirnya mau cari nama apa yang pakai. Saya lagi pikir, renung, nama apa ya? Tak mungkin bikin Sak Nusa, masker Sak Nusa, nggak mungkin juga tuh. Ya, tak mungkin namanya Ronald, nggak mungkin juga, nggak enak, nggak tarik kan? Rona, Ananto, mana orang tak ngerti. Akhirnya aku pikir, wah Grace cocok. Cewek suka pakai Grace. Grace itu banyak nama orang. Dan Grace itu apa? Anugerah. Ini kesempatan anugerah Tuhan. COVID ini ada anugerah kesempatan untuk bikin bisnis. Saya bikinlah Grace ini. Sampai saya jualan mana-mana ini. Di Batam kan saya juara 1 loh, ranking 1. Di mall saya ranking 1 loh. Jangan macam-macam loh. Hanya kalian nggak mau support orang Batam, aku heran jemaat aku nggak mau support aku. Aku pusing lah, kok bos tengah mati di sini, tak ada yang mau support aku. Pulang ini gantilah kalian masker semua tuh. Ketawa kalian tuh, apa lagi? Ya, aku mana orang luar lah, aku masih ranking 1, tapi jemaat jarang betul. Hanya mau yang gratis saja, saya sering kasih gratis tuh. Kalian kenapa sih? Gratis kalian mau, kalau beli merek aku kalian tak mau, aku pusing juga nih. Ketawa lagi. Ini kesempatan saya ya, membuat bisnis baru. Ini kan saya tidak pandai, saya tidak bisa. Tapi saya berdoa, saya dapat namanya Grace. Habis itu saya mendaftarkan ke Haki. Saya sudah dapat haknya tuh, hak nama paten ini. Haki udah keluar. Ngerti? Ini semua proses, beranian, kemauan, punya iman, punya kepercayaan. Saya bisa, kalau Tuhan berkenan semua bisa. Kalau hari ini kamu punya semangat kayak gitu, kamu akan jadi bos-bos yang besar. Amin. Jangan lihat kalian belalang, kalian bukan belalang. Kalau belalang kapan mau bisa maju? Kalian adalah Raja Wali. Aku kirimkan positive message, oke? Kasih kalian oksigen. Banyak bisa lakukan. Apalagi tadi ya, saya baru ada konseling seorang yang usaha emas. Dia bilang sekarang usaha emas makin turun terus. Aku bilang pastilah, milenial mana yang pakai emas? Kalau orang tua gigi pun pakai emas. Betul? Dulu kan, orang nenek-nenek kita pakai emas, gigi penuh emas. Kenapa emas? Bergaya. Sekarang milenial mana mau pakai emas? Betul? Jadi usaha kita mesti pikir marketnya mana, segmennya milenial. Generasi Z. Kita pikir orang-orang ini kan naik. Kamu emas, orang tua makin mati yang pakai emas. Jadi artinya tak ada bisnis. Jadi pikir sesuatu, ciptakan bisnis untuk milenial-milenial itu. Sekarang penjualan yang paling buyer power paling kuat apa? Milenial. Betul? Orang tua paling irit. Coba kita bayangkan. Saya sambil ngajar kalian berbisnis. Yang kamu usahakan, kamu lihat. Marketnya apa? Segmennya apa? Sekarang paling bagus tuh milenial. Sama generasi Z yang lebih muda lagi. Ya, berarti jangan yang kolonial itu paling pelit tuh. Kolonial udah mau mati. Kolonial udah tua. Pensiun, tak ada duit. Milenial itu yang produktif. Indonesia itu udah 270 juta lebih. Milenial itu besar persentasenya. Betul? Negara produktif itu. Jadi usahalah. Usaha kamu itu segmennya milenial paling penting. Jadi pikir sekarang. Jangan bikin yang untuk kolonial. Kolonial tak ada guna. Kolonial udah tua. Milenial punya fashion. Betul? Ini penting. Kalian mesti pikir sesuatu yang mau lakukan. Coba kamu survei dulu. Segmen mana. Ya, saya bukan hanya tentang kelimpahan. Saya mau ngajar kalian untuk punya otak berpikir bisnis. Sekarang bisa jual online, macam-macam bisa terjadi. Ya. Kalau kita baca bukunya Gojek itu lihat tuh sekarang. Ada GoSend lah, Go Masak lah, semua macam. Go Sapu-Sapu lah, Go Clean Service, semua macam-macam bisa. Betul? Kenapa? Semua ada sistem. Jadi yang penting semangat kita dulu. Kita ngomong firman dulu. Kalau sudah jadi ngajar tuh, banyak orang suka tuh ya. Bilangan 14 ayat 9.
Dan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Kulibas kau, itu orang Batak bilang. Betul? Orang Batak bilang kulibas kau. Sama, aku telan kau, kulibas kau. Bahasa ini penting. Bahasa kulibas kau itu betul untuk meyakinkan kita. Kau macam-macam kulibas kau. Takut orang itu. Musuhnya, nanti aku dilibas, aku ditelan. Kenapa kita takut sama orang Batak? Suaranya besar. Belum tahu mentalnya kuat kan? Tapi suaranya menakutkan. Kulibas kau bilang, matilah kita libas. Ini penting, ini kata-kata nih. Kenapa Alkitab ini enggak bilang kulibas kau, itu enak tuh. Daripada aku telan habis dia. Kok ketawa kali ibu ini, kenapa sih? Ini bahasa kulibas kau atau kutelan habis itu untuk meyakinkan kepercayaan. Pemimpin harus punya kata-kata itu, supaya yang pengikut kita itu, bangsa-bangsa yang suku-suku itu bisa semangat. Sepakat sehati untuk kita sama-sama masuk ke tanah perjanjian yang berkatnya banyak, berlimpah-limpah susu dan madu. Ini yang penting. Kita ini sebetulnya apalagi tinggal di Indonesia penduduknya besar, ya, buying power-nya kuat. Kita ini punya kesempatan banyak untuk melakukan sesuatu untuk dapat cuan. Kalian sekarang ini tengok kalian belalang terus, mana bisa maju? Saya ngomong lagi, jangan di Batam aja, penduduk Batam itu sedikit. Keluar dari Batam, cari bisnis di luar. Kau lihat di tempat-tempat lain, banyak. Molowali, kau pergi tengok-tengok. Pengusaha besar. Sekarang di Jawa Tengah, di Batang. Wih, aku lagi sebentar mau ke Batang, aku lihat tuh. Bukan Batam, Batang. Batam tak ada lagi. Batang. Aku mau pergi sana, aku tunggu direct flight aja. Sekarang aku malasnya tak ada direct flight, sekarang heran aku lihat. Mesti transit, capek kali transit. Aku mau ke Semarang, habis itu ke Batang aku. Aku mau lihat di situ. Molowali yang belum pergi, itu banyak juga pengusaha sana. Jangan di Batam terus lah, Batam terlalu kecil lah. Penduduk kita ini 270 juta lebih, Batam itu berapa orang? 1 juta lebih, berapa persen dari situ? Alamak, pusing ke guna. Batam susah bikin bisnis, betul. Karena penduduknya sedikit, orangnya sedikit, saingannya banyak. Kita bikin ini, orang ikut semua. Kita bikin panggang ikan, orang semua bikin panggang ikan. Apa aku suruh pergi Manado itu banyak itu ikan tuh. Tinggal kita panggang aja. Kena sambal Manado kurang enak. Mana ada sambal Manado? Jangan tersinggung lah. Kita masih sambal-sambalnya macam-macam. Kita bisa bikin macam-macam tuh. Bisnisnya banyak, bisa. Hanya kita bagaimana mindset kita penting ya. Kesempatan banyak di mana-mana. Ya, ini penting ya. Kalau Tuhan berkenan, kita libas orang itu. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ini penting ini. Kaleb itu ngomongnya semua bagus-bagus, message-nya bagus sekali. Jangan takut sama mereka. Orang kuat-kuat itu udah lari. Tuhan menyertai kita. Kita pasti bisa. Jam berapa? Wah, cepat betul jamnya. Masih ada lagi. Bilangan 14, 10. Kalian suka ketawa. Kenapa? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Kasihan kan? Yosua sama Kaleb mau dilempar batu sama orang Israel kalau lihat tuh. Karena orang positif itu kadang-kadang dibenci orang. Betul? Yang negatif itu ngomong, kenapa? Selalu orang ngomong negatif, kita cepat percaya. Positif itu firman Tuhan, tak jarang mau percaya. Betul? Manusia aja cenderung suka yang negatif. Semua negatif kita terima. Malah yang positif itu semua ngomong itu benar. Tapi orang itu mau dilempar dengan batu. Kalau nggak ada Tuhan, kalau dia ayat berikutnya, kalau dia sambung aja. Tampaklah kemuliaan, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ada kemuliaan Tuhan turun menyelamatkan Yosua dan Kaleb. Kalau tidak, matilah Yosua, Kaleb. Dan orang ini sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin lanjutan, gantikan Musa, masuk ke, bawa bangsa itu masuk ke tanah ke Israel. Kenapa tadi Yosua 1 ayat 9 dibacakan? Betul? Itu bagus tuh. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecut. Ini penting, hidup itu jangan takut. Yosua paling banyak tentang jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Dia harus selalu punya kata-kata untuk menguatkan bangsa yang dia dibawa. Waktu setelah Musa serahkan tongkatnya kepemimpinan kepada Yosua, Yosua juga susah untuk bawa bangsa Israel. Mereka lewati sungai Yordan bisa kering dibikin itu. Dengan tabut perjanjian mereka pikul. Nanti ada kesempatan lain, aku akan sampaikan bagaimana Yosua membawa orang itu masuk. Luar biasa. Kalau kasih orang masuk angin,
Macam mana mau bawa itu? Ya, kenapa nyeberang sungai itu susah? Kenapa sungai itu susah kering? Kenapa waktu itu Yosua bawa orang menyeberang sungai itu meluap, tahu tak? Itu aja ceritanya. Kenapa tidak tunggu dia kering? Kenapa? Karena Tuhan yang perintah, nyeberang sekarang. Tapi waktu itu lagi hujan belat, lagi musim hujan kayak sekarang hujan ini. Sungai Yordan itu kayak banjir, tapi Tuhan suruh dia menyeberang. Lucu. Kenapa? Kenapa dia suruh? Karena waktu hujan-hujan ini adalah musim buah. Musim banyak berkat. Subur tanahnya, tanaman semua hidup. Banyak susu limpah, tunggu kemarau kau masuk tak ada makanan. Jadi Tuhan punya planning luar biasa. Tapi untuk menyeberang sungai meluap itu kan susah, dihanyut. Lihat, gubernur anaknya mati di mana? Di Swiss, di sungai Arah. Ada baca? Nggak baca ya? Alamak, kalau gitu nggak pernah baca koran ya? Ada ya? Jangan sampai kayak kata dalam tempurung lah. Nanti aku ngomong aja tak ngerti, apa pula orang ngomong nih. Iya, gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ngerti kan? Anaknya namanya Aril atau Aril. Pergi berenang. Habis di sungai Arah ya? Are. Sungai itu dingin, rupanya ada salju turun dari sungai itu. Airnya sekarang 16 derajat dinginnya. Mungkin dia nggak pengalaman. Dia lompat ke sana, mungkin keram kakinya. Dia bawa arus sampai 1 minggu, 2 minggu baru ketemu kan. Sungai itu cantik, dingin. Sampai hari ini baru tahu ada sungai kayak gitu ya. Di sini yang penting, kalau kita positive thinking, itu banyak caranya Tuhan tolong kita. Kita lihat akibat. Sudah mau habis khotbah saya. Kita lihat akibat dari orang positif dan orang negatif. Akibatnya gimana? Kita mau tahu akibatnya. Kita lihat bilangan 14, 36 dan 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mati semua orang itu. Kita mau mati atau mau hidup di tangan kita. Mulut kita itu bahaya tuh. Akhirnya apa? Endingnya apa? Mati kawan. Kita bikin orang sakit hati. Kita sebarang ngomong akhirnya kena tulah kita. Kena COVID lah. Kayak sekarang kena COVID. Saya juga kena COVID tapi saya nggak mati juga. Ya banyak orang kena COVID. Saya gereja saya percaya banyak orang kena. Di sini kita bahaya tuh. Akibatnya akhirnya mereka sebarang ngomong semua. Ini akhirnya Tuhan marah. Sampai kemuliaan Tuhan turun. Mereka kena tulah. Dan mati semua 10 orang itu. Dan orang ikut sungguh-sungguh itu tidak ada satu pun yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ini penting ya. Akibat Yosua gimana kau lihat sama Kaleb? Mereka luar biasa. Ya. Kau lihat Yosua akhirnya bagaimana? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah Yosua bin Nun. Itu orang penting itu. Diambil dia. Ya menjadi apa? Dia seorang penuh dengan roh, letakkan tangan di atasnya. Doakan dia. Ya, tabiskan dia menjadi pemimpin berikutnya. Ya, suruh dia berdiri di depan umat, di depan imamnya Ijrelah dan di depan segenap umat, di depan orang Israel, dia ditabiskan, dia didoakan, dia diyakinkan. Lalu berikan kepadanya perintahmu di depan umat mereka, di mata mereka, di depan mata mereka, suka dia lihat, berikan dia sebagian dari kewibawaanmu. Kewibawaan itu penting. Rupanya kewibawaan itu, wibawa itu dari Tuhan. Dia harus memberikan dia wibawa, supaya orang itu bisa mendengar kata-kata dia. Hari ini kamu berwibawa atau tidak? Ini penting sekali. Kalau hari ini kamu tidak berwibawa, kamu perlu berdoa dengan Tuhan. Supaya punya hadirat dan seorang berwibawa. Apalagi saya masuk ke pemerintahan, selalu meeting sama dirjen, sekjen, kementeri, pak menteri. Saya harus punya wibawa. Saya nggak boleh jadi belalang. Ya, wibawa itu rupanya Tuhan berkuasa memberikan. Bukan kita bikin-bikin. Ada orang lihat saya segan kan? Kenapa? Apakah saya bisa ciptakan orang tengok saya segan? Saya nggak bisa kan? Orang bilang saya, Pak B itu segan, tegas, keras orangnya. Tapi hati saya baik kok. Memang saya tegas orangnya. Tapi saya punya wibawa akhirnya. Ya, banyak orang lihat saya segan, saya ngomong kemana, sama pemerintahan, banyak mendengar kata-kata saya.
Saya jadi narasumber di kementerian, saya banyak bahas tentang regulasi, berikan dia masukan, mau majukan Indonesia gimana. Saya juga dipilih 2014 ya. Waktu itu ada dosen yang cari saya masuk ke kementerian untuk bagaimana godok menurunkan import. Itulah HP saya bikin regulasi, email blocking, sekarang laptop lagi kena, banyak kan? Itu kena apa? Kena kesempatan. Saya bisa dipilih. Sekarang saya dekatin pajak-pajak, dirjen, teman-teman banyak saya. Ini penting itu. Rupanya wibawa itu Tuhan yang berikan. Kalau hari ini kau tidak wibawa, mintalah kamu. Kau lihat Kaleb juga dapat bagian. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Musa memberikan Yosua menjadi ketua, menjadi pemimpin untuk membawa bangsa. Karena Kaleb menolong Yosua dengan kata yang sama, mereka sejati, ngomong yang sama. Akhirnya dia tahu, dia utang budi, dia orang ini baik. Dia kasih dia Hebron, satu tempat bagi dia. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadikan milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kali ini kalau kita sepenuh hati ikut Tuhan, saya yakin hidupmu akan berubah. Khotbah dari gereja tahun ini hidup dalam kelimpahan itu akan berubah. Hati-hati. Dunia ini sekarang makin masalah. Inflasi makin tinggi. Saya baru lihat report keluar dari Amerika. Amerika punya inflasi sudah 8% lebih. Ada yang belasan persen. Negara kita masih bersyukur. Pak Jokowi, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan terus mengontrol bagaimana subsidi supaya kita punya inflasi 3-4%. Segala pangan semua udah naik. Minyak goreng sampai nggak bisa diurus. Pak Luhut turun tangan tuh. Luhut ku libas sekali, ku telankan. Itu ketakut pengusaha semua tuh. Minyak goreng diturunkan. Kalau tidak, sekarang ada lagi penyakit apa itu? Penyakit mulut dan kuku. Betul? Sekarang sapi banyak mati. Kadang-kadang dunia ini dipost di Instagram atau status di WA saya atau di Facebook saya atau follow, kalian lihat lah. Saya coba mesimpulkan ini, kata-katanya bagus. Orang bijak dan orang sukses selalu mencari peluang. Peluang itu dicari. Kita cari peluang, mana ada peluang? Saya selalu cari peluang. Kenapa saya mau bilang saya mau ke Jawa Tengah? Saya mau ke Semarang. Saya lagi tunggu ada direct flight. Saya mau ke Batang. Saya lihat Batang ini lagi berkembang. Apakah saya bisa lakukan sesuatu? Apakah saya udah umur kepala 6, tapi saya nggak pernah bilang saya udah tua. No, saya masih milenia. Kolonia pun ngaku milenia. Tak apa-apa. Yang penting kita punya semangat itu. Dan orang gagal dan orang malas selalu menunggu peluang. Menunggu kapan peluang datang. Kan tahu lah boh, kan tahu datang diambil orang. Tak sampai ke rumah kamu jadi diambil orang, ditelan orang, libas orang. Ada lagi jenis orang bodoh selalu menyia-nyiakan peluang. Ada peluang orang bilang kasih dia tahu, ya susah lah, tak berani lah, wah tak pandai lah. Itu mana bisa saya. Peluang ada tapi tak berani. Menyia-nyiakan. Ada yang mencari, ada yang menunggu, ada yang menyia-nyiakan. Kekasihan hidup ini. Satu lagi, kesempatan tidak selalu ada. Kesempatan tidak selalu ada loh. Ya, kesempatan tidak akan datang sendiri. Kesempatan diciptakan. Dapat diciptakan. Betul? Kayak ini kesempatan saya bikin ini, bikin masker. Saya juga cuan dari masker. Ya, karena kesempatannya ya. Covid, kalau tidak saya mau bikin masker. Apalagi Luhut ngomong, tanggal 17 Agustus mungkin mau diumumkan pandemi menjadi endemi, masker ini kiamat. Betul? Kita pakai masker lah. Sekarang ada yang pakai masker, ada yang pakai di leher, ada yang pakai di dahi, lihat. Ada yang pakai di mulut, semua macam-macam kan? Ini dahi, ada yang di sini, lihat. Ada yang ciptakan masker yang gini-gini, macam-macam lah. Kesempatan itu lewat. Saya tahu tak apa-apa. Saya udah siap-siap, udah mau landing. Oke, sekarang saya udah habis tugas dari negara. Tugas dari Tuhan untuk sampai firman, sekarang adalah pekerjaan tugas dari negara. Saya dapat tugas dari negara, ya, dari pajak, dari kantor pajak Pak Cucu. Tolong, smiley, video semua, ini. Saya lagi, saya akan sampaikan ya, ini banyak orang video saya, karena saya mau kirim ke kantor pajak ini. Pak Cucu dia tunggu. Pak Cucu, selamat siang, saya ada di gereja, saya lagi sosialisasi tentang PPS nih.
Saya akan bantu negara untuk mendapatkan banyak pajak. Ini kesempatan emas yang harus kita sampaikan. Karena saya juga bantu Kanwil Batam untuk mensosialisasikan PPS ini, program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jadi 2. Tuhan ada pengampunan dosa, negara ada pengampunan pajak. Ini kesempatan kita untuk pengampunan ini. Jadi kalau kita tidak mau ikut, saya nggak tahu, Bapak, Ibu, Saudara, ada punya teman-teman, punya family, yang punya rumah, yang di mana-mana simpan di Singapura, di mana-mana banyak duit tidak diungkapkan, tidak masuk dalam SP tahunan, nanti satu hari dilacak, ini akan kena 200% pajak, habis kita nanti. Jadi kesempatan, ini akan tutup di akhir bulan ini, tanggal 30 Juni ini. Jadi kesempatan. Jadi kalau ini semua bisa lewat website, kita bayar mengungkapkan, kita bisa mengisi. Yang kekurangan-kekurangan belum kita isikan. Itu ada kalkulasinya, sekian persen. Ya, saya nggak menjelaskan secara teknik terlalu dalam. Kalau kalian kurang bisa, saya bisa bantu kamu kantor pajak. Kalau Bapak Ibu mau, bisa kasih tahu gereja ada berapa orang, saya bisa undang orang kantor pajak ke sini untuk sosialisasikan. Anytime. Ya. Setelah video ini saya akan kirim ke Kanwil. Pak Kanwil akan share ke seluruh Kepri punya kepala kantor pajak. Banyak kantor pajak lihat aku. Pak B, luar biasa, luar biasa. Saya bilang saya bantu negara. Saya bantu Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan. Saya juga bantu negara untuk mensosialisasikan sesuatu untuk jemaat kita. Jangan jemaat kita nanti kena tangkap. Nanti sibuk-sibuk nangis, kenapa kayak gitu, bodoh-bodoh sendiri. Ya, udah berikan pengampunan, kita tak mau ikut, itu salah kita. Ini ada bukti nyata. 20 April di Marriott Batam, itu dari kantor pajak ada bikin sosialisasi tentang PPS ini. Saya diundang menjadi narasumber duduk di atas, luar biasa kan? Ya, termasuk Pak Abidin, adik saya juga di bawah, dari pengusaha-pengusaha, dari tokoh masyarakat, Muspida, asosiasi Kepri, semua ada kumpul, saya jadi narasumber duduk di atas. Orang lihat saya heran juga nih, sebetulnya saya jarang mau tampil di Batam tuh. Saya jarang mau muncul, tapi waktu itu saya dibujuk terus sama anggota DPR juga, Pak Amin Patrus, dia panggil aku, Pak B, kau dari bujuk sama Kanwil untuk duduk atas, kau tak bawa? Aku bilang, aku maunya humble aja, di Batam tak usah lah, tak usah jadi orang terkenal lah. Tapi saya dibujuk terus, akhirnya saya naik ke atas, saya menjadi testimoni. Saya pernah ikut, ini Pak Kanwil, Pak Cucu ya, ini Kanwil Batam. Bulan Maret saya diajak dia untuk ke Palembang, untuk mendengar sosialisasi tentang PPS ini dari Wakil Menteri kita, Wakil Menteri Keuangan. Waktu itu Ibu Sriani mau datang, tapi ada sesuatu Jokowi panggil meeting, nggak bisa, Wakil Menteri datang, dan Dirjen datang, saya udah foto sama mereka, kenal mereka, saya nginap di Palembang, saya belum pernah ke Palembang, kesempatan ke Palembang makan empek-empek uang kita kalau. Enak juga dong empek itu, sampai saya bawa pulang. Saya jalan-jalan kota Palembang, ya puji Tuhan lah. Ya saya coba masuk ke dalam untuk membantu-bantu. Jadi hari ini adalah hari kesempatan, saya sampaikan ada banyak, berapa ratus orang ya, sekitar 300 orang ya, 200-300 nggak tahu. Mungkin kalian pulang bisa foto, bisa sampaikan, mana tahu kalian punya harta masih ada sembunyi-sembunyi, sekarang tak bisa sembunyi. Ya, kalian pasti tahu, sekarang semua pakai digitalisasi. Ya, nanti nomor KTP, nomor NIP kita aja dicek, udah bisa tahu kita punya uang, kita punya harta. Nanti bisa cross check ke Singapura. Itu pikir simpan di Singapura bisa aman. Ya, Singapura tuh bisa udah kerjasama sama Indonesia. Dia curiga bisa minta buka data kita. Bisa kena itu, kita nggak lapor. Hati-hati ya. Kesempatan pengampunan tidak selalu ada. Tapi pengampunan ini sudah kesempatan dia bukakan, cobalah ikut. Kalau kalian takut atau kurang pandai, atau tidak mampu isinya, bilang sama saya bisa bawa orang kantor pajak, aman, gua atur. Tak ada sogok-sogok, tak ada. Ya, tak ada uang kopi, tak ada. Percayalah, pemerintah sekarang udah bersih, nggak ada kayak dulu-dulu, nggak ada. Ya, jangan kita bilang mindset itu orang gitu-gitu, nggak. Harus semua profesional yang kerjanya. Kalau takut sama orang pajak, aku teman sama orang pajak. Yesus saja ketemu orang pajak, Sakius kan? Sakius orang pajak kan? Kenapa? Orang pajak dibenciin semua, itu kan semua opini. Buat orang benci orang kantor pajak baik-baik semua tuh. Anak-anak Tuhan juga jadi di kantor pajak banyak itu. Ya, kita jangan takut orang kantor pajak. Yang penting kita bayar pajak dengan jujur. Kenapa saya dekat dengan orang kantor pajak? Karena saya jujur. Kalau saya tinggal di sini Indonesia, saya mesti percaya firman Tuhan. Saya juga lakukan
akan bayar pajak dengan jujur. Dan saya nggak mau main-main. Saya harap ini bisa kesempatan emas, sampailah berita yang baik nih kepada keluargamu. Ada harta-hartamu yang belum diisikan di SP tahunan, tolong diisikan. Saya minta sikit bisa naik, waktunya udah sampai jam 12 lewat sedikit. Waktunya pas, kita bisa makan siang. Saya nggak mau juga lapar-lapar kita di sini. Saya juga tak suka bertele-tele, ya, ngomong apa adanya. Dari 12 pengintai, saya harap jemaat sudah mengerti, dan coba introspeksi. Kamu ada di kayak 10 orang itu, atau kamu kayak Yosua dan Kaleb. Kalau hari ini mindset kamu seperti Yosua dan Kaleb, kamu satu hari pasti berhasil. Amin. Kalau kamu seperti 10 orang itu yang negatif terus, kamu bisa kena tular, bahaya. Hati-hati kita, pakai berdiri, kita akan nyanyi lagu kesukaan saya ini.